Karena itu mestinya mereka itu juga bekerja itu berdasarkan kepada ajaran agamanya, kepada Islamnya, dan bahkan lebih jauh lagi itu bagaimana tuntunan Islam itu bisa berjalan di negeri ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fokus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kalau kita bicara khusus terkait dengan kabinet yang ada sekarang, kelihatan masih banyak wajah-wajah lama atau paling tidak dari partai lama. Bagaimana Ustadz Ismail melihat hal ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini mengindikasikan bahwa pemerintahan yang baru ini tidak sepenuhnya baru. Ya, pasti ada negosiasi-negosiasi tertentu yang merupakan imbalan atau konsekuensi atau kompensasi dari dukungan presiden baru lalu terhadap kemenangan pasangan ini gitu. Dan sesungguhnya dalam politik itu biasa saja. Hanya yang jadi soal adalah jika tidak sepenuhnya baru, lalu bagaimana publik itu bisa berharap ya bahwa akan ada perubahan yang akan dilakukan atau yang akan terjadi pada pemerintahan baru sebagai katakanlah koreksi terhadap pemerintahan yang lama yang kita tahu menyisakan banyak sekali masalah. Ada hutang yang menggunung, ada keterbelahan sosial oleh karena narasi kadrun, cebong, kampret, moderat, radikal dan sebagainya. Kemudian ada sekian banyak kasus korupsi yang tak terselesaikan dan cenderung untuk dipetieskan. Lalu ada economic laydown ya, bagaimana penurunan ekonomi yang membuat akhirnya ada banyak sekali PHK, pengangguran. Kemudian ada soal-soal sosial ya, kriminalitas yang meningkat di mana-mana. Kemudian ada problem sosial yang lain, maraknya LGBT dan seterusnya. Itu semua itu mau diadres dengan cara apa jika cara-cara lama masih terus dilakukan gitu. Disitulah saya kira publik itu kemudian pasti akan bertanya-tanya apa yang bisa diharapkan dari pemerintahan yang baru jika pemerintahan yang baru itu tidaklah berbeda dengan pemerintahan yang lama. Ya, kalau kita bicara tentang kabinet pemerintahan, posisi terkait dengan ekonomi seperti Menteri Ekonomi, Keuangan dan sebagainya itu kan posisi yang penting. Dan kalau kita lihat itu kemungkinan besar masih dipegang oleh Sri Mulyani. Bagaimana Ustadz melihat hal ini? Ya, justru di situ letak masalahnya. Saya kira kita pasti akan teringat kepada kritik-kritik keras yang disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi keuangan lainnya seperti Rizal Ramli terhadap kinerja keuangan negeri ini yang dihela oleh Menteri Keuangan itu, sehingga ada sebutan yang sangat sarkas, bukan terbaik tapi terbalik itu, yang diindikasikan dengan peningkatan jumlah utang yang terus meningkat dan ada surat utang negara dengan yield yang jauh lebih tinggi dibanding yang biasanya gitu. Jadi seperti menganak emaskan pemilik modal dan itu semua pasti yang menanggung adalah rakyat melalui pajak gitu. Kemudian juga penghapusan subsidi di banyak tempat, yaitu di banyak sektor, di banyak komoditas yang jelas-jelas kalau di dalam kritik yang ditujukan kepada Menteri Keuangan kemarin itu yang terlalu cenderung kepada kapitalistik dan liberalistik gitu. Jadi alih-alih kemudian ada cara-cara baru di dalam pengelolaan keuangan negara, tapi yang ada justru cara-cara liberal itu yang diperkenalkan. Kita ambil contoh misalnya ada kecenderungan untuk peningkatan pajak, penghapusan subsidi, tapi di saat yang lain sumber-sumber ekonomi negara itu justru dilepas kepada para pemilik modal. Misalnya barang tambang itu melalui undang-undang minerba
2020 itu jelas sekali itu diberikan kepada pemilik modal, mengoreksi atau menghapus, merubah Undang-Undang Minerba tahun 2009 yang sebenarnya relatif lebih bagus daripada 2020 itu. Ya, gitu. Salah satu juga yang banyak diperbincangkan oleh umat itu adalah Kementerian Agama dalam hal ini yang kemungkinan akan diangkat itu adalah Nasruddin Umar. Dan ini kan sebelumnya banyak dibicarakan oleh masyarakat ya terkait dengan sikap dia dalam kunjungan paus, hubungan dia dengan komunitas-komunitas Yahudi. Kira-kira apakah tanpa alasan gitu ya ketika Nasruddin Umar itu dipilih jadi Menteri Agama? Kemungkinan. Ya, pasti ada alasan yang sekilas mungkin bisa kita raba itu adalah secara politis ini dianggap sebagai titik tengah yang sekarang menjadi perseteruan antara NU dan PKB. Jadi ini harus NU gitu. Tapi NU yang mana? NU PBNU atau NU PKB gitu. Nah, figur ini dianggap titik tengahnya karena dia tidak cenderung kepada kedua belah pihak. Tapi di sisi lain sebenarnya kita bisa melihat sepak terjang calon Menteri Agama ini sebelumnya, khususnya di dalam apa yang disebut topik-topik yang sebenarnya itu dalam sorotan yang sangat tajam. Apa itu? Soal moderasi, kemudian soal hubungan dengan Yahudi, dan itu tak terbantahkan karena ada jejak digital yang sangat jelas, kunjungan dia ke komunitas Yahudi di sana, kemudian kerjasama dengan Istiqlal, lalu dan yang terakhir kemarin bagaimana sikap dia yang begitu rupa kepada paus itu, sesuatu yang jelas sekali menabrak prinsip-prinsip akidah Islam, apalagi kenyataan di luaran sana proses pemurtatan itu luar biasa terjadi gitu. Jadi ini kan kayak menghilangkan fakta di lapangan gitu. Nah, salah satu hal penting dari Kementerian Agama itu mestinya kan melindungi umat Islam. Karena ini menjadi umat atau menjadi penghuni dari mayoritas negeri ini. Dan salah satu perkara yang mesti dilindungi adalah akidah gitu. Nah, bagaimana kita bisa berharap ada pelindungan akidah kalau perspektif atau persepsi tentang hubungan antar agama itu begitu rupa gitu. Nah, ini yang saya kira umat harus mencermati dan sekaligus juga mengkritisi gitu. Jangan sampai kemudian ini menjadi alat legitimasi untuk persetujuan sambutan begitu rupa kepada paus endorse terhadap LGBT, karenanya kemudian seperti komunitas LGBT mendapatkan angin dengan menteri yang baru ini gitu. Begitu juga dengan pemurtatan seperti seolah-olah jadi masalah gitu. Kemudian juga narasi yang lama yang masih terus dipelihara, moderat dan radikal ini juga terus berlanjut. Nah, ini hal-hal yang saya kira harus ini. Seharusnya bagaimana sikap kabinet terbaru ini terhadap isu-isu Islam, syariat Islam dan perjuangan umat? Mestinya ya sebagai seorang Muslim dan yang tahu persis bahwa ini negeri merdeka atas berkat, disebut atas berkat rahmat Allah, tidak mungkin disebut rahmat Allah. Lalu mereka semua adalah Muslim, mayoritas rakyatnya Muslim. Mestinya segala hal yang berkait dengan Islam itu tidak sulit, mestinya mudah itu. Mengapa? Karena rakyatnya Muslim, pemimpinnya Muslim, presidennya Muslim, wakil presidennya Muslim, kemudian pemimpin-pemimpinnya juga mayoritas Muslim. Itu mestinya. Dan memang mestinya seperti itu, karena seorang Muslim itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada pikiran dan tindakannya. Karena itu mestinya mereka itu juga bekerja itu berdasarkan kepada ajaran agamanya, kepada Islamnya, dan bahkan lebih jauh lagi itu bagaimana tuntunan Islam itu bisa berjalan di negeri ini gitu. Mengapa? Karena apa yang bisa kita harapkan kalau kita terus-menerus menggunakan tatanan yang sekularistik, liberalistik, ya, sistem keuangan yang ribawi. Itu data-data ilmiah melalui berbagai riset itu sudah membuktikan bahwa riba itu sumber labilitas. Kalau ini diteruskan, itu kan berarti kita memelihara persoalan gitu. Begitu juga hal yang lain. Bagaimana kita akan menghadapi LGBT kalau kita tidak menggunakan ketentuan yang tegas gitu. Kalau tidak, maka
Yang akan menjadi korban adalah rakyat yang mayoritas muslim itu. Jika mereka menjadi korban, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah pemimpinnya, pemimpin tertinggi gitu, dan itu pasti akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka penting bagi mereka itu untuk mengingat apa pesan Nabi itu, bahwa kepemimpinan itu adalah amanah, itu keamanah. Kemudian di hari kiamat itu wa innaha yaumul qiyamati khizyun wa nadamah. Dia hanya akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa, kecuali kata Nabi, man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mendapatkan amanah itu dengan hak, wa adalladhi ilaihi fiha, dan yang melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita. Kalau tidak, maka sekali lagi menjadi khisyun wa nadamah, menjadi kehinaan dan penyesalan. Sekarang tampak megah, ya, mewah, kelihatan luar biasa, ya, wajah-wajah itu wajah di mana, dipuja di mana-mana. Tapi ingat, itu semua akan berakhir. Ya. Kemarin berakhir dalam waktu 10 tahun. Yang ini pun tak beda gitu. Mungkin bahkan bisa lebih cepat. Itu kalau usia tidak sampai 10 tahun ya. Bahkan yang 32 tahun pun juga berakhir gitu. Karena itu harus ingat-ingat selalu hisab itu gitu. Itulah ujung akhir dari kehidupan ujung yang akhir sesungguhnya. Dari kehidupan. Karena itu maka mustilah kita berpikir bahwa buat apa kita punya kekuasaan yang jika kekuasaan itu justru menjerumuskan kita kepada kehinaan dan penyesalan. Terima kasih Dr. Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kabinet baru. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Ustadz Ismail tadi. Untuk apa kekuasaan kalau itu menjerumuskan kita? Dan bagaimana agar kekuasaan itu tidak menjerumuskan kita? Kita menggunakan kekuasaan itu untuk tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.